Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore kami ucapkan kepada narasumber kita, yaitu Mas Doni Setiawan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berdiskusi tentang moderasi beragama dengan Mas Doni Setiawan selaku perwakilan dari salah satu agama yang berbeda dengan kita, yaitu dari agama Kristen Protestan. Iya. Alhamdulillah. Jadi di sini kami nanti akan memaparkan bagaimana moderasi beragama versi Islam dan moderasi beragama versi agama Kristen Protestan. Untuk yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Doni yang telah meluangkan waktunya untuk kelompok kita sini, kelompok KKN IKDR 121 ya, yang kami sekarang ini sedang melaksanakan tugas KKN. Memang dari kampus itu ada tugas untuk berdiskusi, menyampaikan sebuah video, membuat konten tentang moderasi beragama. Nah, kami di sini pengen berbincang-bincang bagaimana agama Kristen Protestan itu menanggapi tentang yang sekarang sedang beredar di mana-mana, yaitu tentang moderasi beragama. Kita ketahui bahwa moderasi beragama itu awal dicetuskan oleh Menteri Agama 2014-2015, yaitu Lukmanul Hakim, itu yang pada 2019 itu mendapatkan penghargaan dari salah satu universitas. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana sih proses moderasi beragama versi masnya di agama Kristen Protestan. Nanti setelah masnya baru saya akan menyampaikan bagaimana proses moderasi beragama versi agama Islam. Oke Mas? Ya. Silakan pada Mas Doni Setiawan selaku dari perwakilan agama Kristen Protestan, kami persilakan. Kita lihat kehidupan di Indonesia sendiri. Kehidupan Indonesia kan negara maju. Iya. Kita itu saling berbeda-beda. Bukan hanya agama, suku juga berbeda-beda. Ya, untuk kita saling hidup di dalam keragaman perbedaan mungkin sulit lah, dibilang sulit untuk mencapai kedamaian itu perlu kan ada toleransi itu terpenting untuk mencapai kedamaian itu. Mungkin dari agama saya sendiri kan ada sih hukum kasih itu mengasihilah Tuhan Allahmu, itu hukum pertama. Dan hukum kedua itu kasihlah sesamamu sendiri seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita disamakan dengan toleransi, dengan kehidupan kita yang majemuk, kita nggak usah berbeda-beda. Kita saling mengasihi, kita saling bertoleransi, kita saling menghargai untuk mencapai kedamaian. Kalau kita nggak damai, kita nggak akan bersatu. Dan bangsa Indonesia pun mungkin nggak akan ada Kemerdekaan. Iya, nggak ada kemerdekaan. Mungkin kalau kita membahas kemerdekaan di zaman penjajahan ya, rata-rata kan berbeda lah untuk bersatu. Mungkin ada yang dari suku sana, suku Jawa, suku Maluku, dan itu pun kan kalau nggak jadi satu kan nggak bakal bisa ada Indonesia ini. Itu sih intinya Mas. Memang di agama Mas sendiri memang ada yang mengajarkan hukum kasih. Dan kalau di versi Islam sendiri itu moderasi beragama itu sudah diajarkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Diceritakan cerita Israiliyat. Bahkan yang paling terkenal itu di ayat Al-Quran itu di surat Al-Kafirun itu sangat menjelaskan bagaimana moderasi beragama sejak dulu memang sudah diajarkan. Bahkan Nabi Muhammad itu ditegur waktu diajak oleh Al-Walid Ibn Mughirah itu masalah, itu untuk
menyembah Tuhan mereka. Tapi kata Nabi Muhammad itu dijelaskan dalam Al-Quran itu hakum dinukum waliyadin, agamaku. Silahkan kalian menyembah agama kalian, aku menyembah agama. Nah, memang dari situ sudah diajarkan sejak dahulu kala untuk kita saling toleransi, saling silahkanlah, tak usah saling usik, saling mengganggu. Memang yang paling penting di agama Islam itu bahkan itu hablum minanas. Sebelum kita sampai kepada derajat hablum minallah, berdekat diri kepada Allah, di agama Islam itu diajarkan itu yang namanya itu kita bagaimana toleransi sama manusia. Itu di agama Islam. Makanya seperti kita ini di Sunan Kudus kan, bagaimana toleransi itu diajarkan. Mungkin dari agama versi Islam sendiri. Ya, hidup kan gitu. Hidup kita kan, agama ini kita berhidup. Semua agama kan mesti mengajarkan yang baiknya. Dan juga agama kan saling ada ajaran lah, mungkin baik untuk saling itu untuk damai, tentram, tidak ada supaya musikan, tidak ada yang semena-mena, mungkin tidak ada yang saling mengucilkan. Kan tidak boleh intinya kalau kita saling mengucilkan, apalagi kita menjelek-menjelekan kan nggak bisa itu caranya supaya. Tapi kita lihat dari sekarang kan namanya juga kan kehidupan ada namanya seseorang lah mas, kehidupan seseorang kan berbeda-beda. Ada yang mungkin satu, ada orang yang fanatik gitu. Nah, orang fanatik seperti itu kan boleh lah, itu hak mereka. Kadang kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kalau fanatik contoh bukannya, mohon maaf ya apabila ada, kalau contoh ini sini, contoh di Amerika kan negara mayoritas kan non muslim. Kalau ditaruh di negara muslim mungkin nggak bisa nyatu, karena mereka udah gimana, dari kecil pun, dari kehidupannya pun udah di situ. Kalau udah di Kristen ya Kristen, mereka nggak mau menerima hal-hal yang lain mungkin, karena mungkin itu semena-mena mereka, menurutku ini ya ini gitu. Contoh juga di negara muslim masuk di negara Kristen mesti kayak gitu juga, punya pendirian masing-masing. Nah, sedangkan kita ini kan hidup di negara Indonesia kan negara majemuk. Nah, negara Indonesia majemuk itu ada berbeda-beda, ada dari Konghucu, dari Buddha, Hindu, dari Islam, dari Kristen, Katolik, dan pun ada kepercayaan yang lain. Kalau kita enggak dari kecil pun akhirnya udah bisa saling mengajari toleransi sebelumnya, karena kehidupan sudah bercampur lah, kita bersatu di perbedaan itu. Tapi kadang ada beberapa orang itu tadi mungkin dari kecilnya supaya kehidupannya lurus dengan agama. Nah, kadang kan ada yang gini, salah paham kelurusan dengan beragama. Contoh saya Kristen, terus kehidupan saya Kristen. Ada masukan, contoh mas, kita gini, saya nggak mau, karena apa? Ini kehidupan saya, aku nggak mau cuy, saya Kristen ya Kristen. Yang ada kan gitu, ya ada hal sama mas, contoh ini kayak mas mau memberikan saran dan lain-lain, dikira ada namanya apa ya, itu namanya kayak menyinggung lah, hal menyinggung, namanya orang fanatik kalau tersinggung sedikit kan panas. Langsung panas. Makanya itu, apalagi dengan kehidupan kondisi seperti ini mas, kayak pandemi kan, wis ekonomi campur aduk, kehidupan gak ketata, kita beragama ya harus mau gak mau sesuai aturan gitu. Kita saling panas, ada yang saling mengucilkan mungkin, loh contoh ya mas, ini mohon maaf, nah sama ada yang tersinggung dan lain-lain. Contoh, loh di agama saya nggak boleh ibadah, di sana kok mas ada yang mau ibadah kan gitu. Panas, saling lapor, saling panas, ada hoak ditambahi kan, jadinya bentrok, nggak satu. Jadi makanya ada yang hoak ditambahi,
katanya orang ini gini-gini ya, gitu kan ada yang nggak enak, kuping panas apa gitu. Makanya hidup lurus dengan agama boleh lah, tapi lihat juga dengan kehidupan kita di Indonesia. Nah menurut saya seperti itu mas, kalau kita kehidupan di Indonesia mungkin kita saling toleransi, kita tentrem, hidup keseharian kan. Tapi kalau kita saling fanatik, ada sedikit ada awas anak-anak orang ini beda gini-gini. Dulu ini mas kebanggaan saya ada juga mas, saya di sekolah SMA saya sendiri di boleh level ya SMA 1 karena saya itu sendirian. Pertama sebelum ada teman saya yang pindah dari Kalimantan Katolik, saya itu sendirian. Nah, semua proses lah jadinya toleransi ya kalau kita bercanda-canda kita nggak seriusin, kita udah terbiasa gitu. Kadang saya gitu dan ayo Jumatan ya kadang gitu aku santai udah biasa. Kadang aku gitu, aku kadang sendiri gitu hari Minggu, ayo bro melu aku di gereja ngapain jualan es gitu. Kadang seperti itu ya, itu namanya kebercandaan boleh lah, yang penting itu nggak ada yang saling sakit hati. Kalau ada yang saling sakit hati kan timbulnya nggak enak, mesti ada hal negatif ujung-ujungnya. Kalau ada yang sakit hati kan negatif, mungkin jangan terlalu fanatik gitu ya. Kan diciptakannya moderasi beragama kan supaya moderat gitu. Saling menengah gitu, nggak ada yang fanatik satu sama lain. Kalau misalkan agama, misalkan Islam fanatik, terlalu fanatik terhadap Islamnya, ya mungkin dicandain seperti itu, diajak ke gereja kayak gitu, mungkin dia akan tersinggung. Saya memang kita emang harus saling moderat ya, saling tengah lah. Artinya Islam ya silakan Islam, tapi jangan terlalu fanatik ya, saling toleransi. Ini fanatik boleh lah mas, menurutku boleh lah itu buat pribadi masing-masing, karena kehidupan kan pengen lurus dengan seagama, menurut kelurusan keagamaannya gitu. Bolehlah fanatik, tapi lihat kondisi kita itu hidup di mana gitu loh. Hidup kita kan di Indonesia, di negara yang majemuk. Nah, boleh kita lurus dengan agama, tapi gimana kita bisa beradaptasi hidup di Indonesia ini gitu loh. Gak ada sama nih saling menghargai itu tadi, saling ya Kak Jono tadi ada yang gini, agama wes gitulah. Tapi kalau memang ada hal yang sakit hati, kita caranya gimana bisa menetralkan itu, jangan sampai memperluas, nanti bisa saling nggak persatuan, saling hilang dan saling berantem, saling kucilkan, nggak harmonis lagi di kehidupan Indonesia. Kalau ya apalagi kalau kita masalah nggak bisa harmonis hidup di Indonesia kan banyak agama. Nah dibilang 5 yang terlima, tapi kan ada yang pengunjung, ada yang percaya lain, mungkin kan seperti itu. Kalau kita hidup di Indonesia, kalau kita nggak bisa beradaptasi ya mungkin kita sakit hati terus gitu. Lalu bagaimana Mas menyikapi tentang moderasi beragama saat ini yang memang lagi ada pandemi? Ya itu tadi mas, kita ya kalau kita menanggapi caranya gimana? Nah dibilang secara pribadi saling sabar. Kalau nggak kita saling sabar ya itu tadi munculnya, dan kita nggak dan juga rasa soalnya kita belum ada pandemi kan buah-buah dan lain-lain, kondisi krisis ekonomi, krisis dan lain-lain, ada aturan physical standing apa nah itu ada kayak intinya untuk menghilangkan rantai corona lah, menghilangkan rantai corona. Nah itu kan tadi ada awalnya dulu ya pas udah masih boomingnya udah namanya gimana, sebelum new normal lah, sebelum new normal Jumatan ya, juga ibadah Kristiani di rumah kan gitu, ada yang model online, ada yang lain-lain. Ya kalau kita saling ada kecemburuan lah, kalau contoh Kristiani kok masih ada yang ibadah, saya juga pengen ibadah, ambisius inginannya pengen ibadah itu ada, karena iri mungkin
sana boleh ibadah sini kok nggak boleh, mesti kan lah timbulnya kayak hal miring itu loh, mesti ada mas. Saling menjatuhkan, saling mengucilkan, ada saling lapor, ada lapor wajib ya sana masih gini, mesti kan sakit hati kita ibadah kok nggak boleh sih. Jadi gitu kawan-kawan media edit. Menurut agama Kristiani yang dianjurkan oleh Mas Doni, memang sangat diajarkan juga tentang toleransi yang di sana itu dikenal dengan hukum kasih antar manusia seperti itu. Ya tidak jauh berbeda sama hukum Islam. Jadi memang moderasi beragama ini cocok untuk semua agama, baik Islam maupun Kristiani. Sepertinya mas. Ya. Mungkin untuk penutup ada yang mau disampaikan nggak? Bagaimana saran untuk kita semua supaya kita tetap harmonis hidup di Indonesia yang memang bermacam-macam agama? Ya saran ya, untuk saran kita selalu intinya kondisi pandemi seperti ini kita itu saling sabar. Kalau kita pakai emosi semuanya hanya ya enak semua negatif semua hasilnya. Nggak semuanya nggak cuma toleransi dalam arti beragama, nggak juga mungkin karena itu tadi pandemi kan krisisnya loh, hal-hal kayak hoax sering panas dan lain-lain sering panas. Jadi nanti sabar, kita hidup di Indonesia ini kita tetap saling bersatu ya, kita kalau tanpa kita Indonesia pun tidak ada. Intinya gitu, kita itu saling bersatu, sabar, saling menghargai, toleransi kuat, kita hidup damai, kita pun enak, kita aman, harmonis. Oke. Mungkin itu penutup dari saudara Doni yang memang kita sama-sama ingin mengharapkan harmonis hidup di Indonesia ini, saling menghargai terhadap agama, apalagi di era pandemi sekarang ini yang memang ekonomi sedang turun ke bawah, anjlok. Saling menghargai adalah kunci untuk tetap bertahan hidup. Saling mengasihi memang adalah jalan untuk kita supaya tetap saling berdampingan antara agama. Mungkin inilah adalah bukti realitas dari moderasi beragama yang disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok KKN IKDR 121. Terima kasih kepada Mas Doni selaku narasumber sore hari ini. Mudah-mudahan tapi pasti banyak manfaatnya untuk kami selaku umat Islam. Manfaatnya itu banyak, pengalaman baru. Saya juga baru mengetahui tentang hukum kasih gitu. Mas Doni juga pasti ada manfaatnya kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami KKN IKDR 121 pada Mas Doni maupun kepada teman-teman di dunia sosial media. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Ahmad Nurul Barok, kelompok KKN IKDR 121, dan saudara Mas Doni Setiawan dari agama Kristen Protestan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.